Halo guys, selamat datang di channel Ask Game Dev. Di video ini gua mau kasih tutorial bikin laser beam yang hasil akhirnya kayak gini. Pertama kita butuh persegi panjang untuk 3D modelnya. Jadi kita buka dulu Blender dan kita buat file baru. Kemudian kita hapus semuanya lalu kita add plane. Masuk ke edit mode, select all dengan pencet A. Kemudian kita geser ke kanan 1 poin dengan cara pencet G, X1. Kemudian agar lebih panjang ke kanan, kita select vertices di kanan ini. Kemudian kita pencet G, X2. Kalau sudah, langsung saja kita ekspor ke format FBX. Langkah selanjutnya kita butuh tekstur untuk lasernya. Jadi kita buat dulu di Krita. Alternatifnya kalian bisa pakai Photoshop kalau ada. Kita buat tekstur berbentuk gelombang seperti ini menggunakan paintbrush. Kemudian kita tambahkan di bagian tengah ini warna hitam dengan opacity rendah agar kelihatan lebih bertekstur. Kalau sudah, kita ekspor saja teksturnya dengan format PNG. Selanjutnya kita butuh tekstur satu lagi yang berbentuk seperti belah ketupat yang memanjang secara horizontal. Dan kita save lagi dengan nama lasermask.png. Kemudian kita buka Unity. Kita create project baru menggunakan Universal Render Pipeline. Kalau Unity sudah terbuka, kita import saja tekstur yang tadi dan juga FBX model yang tadi kita sudah buat. Lalu kita buat shader baru dengan cara klik kanan, Create, Shader, Universal Render Pipeline, dan pilih yang Lead Shader Graph. Kita kasih nama Laser Shader. Di shader ini kita butuh dua parameter tekstur yang tadi, yaitu laser texture dan laser mask. Kemudian kita juga butuh float untuk scroll speed-nya. Kita drag laser texture dan laser mask-nya ke dalam shader graph. Dan output dari teksturnya kita kasih ke sampel tekstur 2D. Kemudian output dari masing-masing sampel tekstur 2D tersebut kita multiply. Dan kita coba dulu outputnya kita masukkan ke base color. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita kan pengen bagian yang hitam-hitam ini jadi transparan. Jadi outputnya ini harus kita masukkan ke alpha. Tapi di sini nggak ada alfanya. Jadi kita harus otak-atik dulu parameter di graph setting. Surface-nya kita ubah dari opaque jadi transparent. Kalau sudah, akan muncul alfanya di sini. Kita drag aja outputnya ke alpha sehingga materialnya sekarang bagian hitam-hitamnya jadi transparan. Nah, kita tuh pengen teksturnya ini bergerak dari kiri ke kanan. Jadi, dari yang laser texture ini, UV-nya kita inputnya ambil dari tiling and offset. Kemudian input dari offset ini kita masukkan dari vector 2. Di mana nilai X-nya adalah perkalian dari time dan scroll speed. Jadi kita add new node time, sama input scroll speed-nya kita drag masuk ke shader graph. Terus kita multiply dua nilai tersebut. Dan outputnya kita pakai sebagai nilai X dari offsetnya. Di sini nilai default dari scroll speed-nya kita isi 10 dulu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita akan coba dulu apply shader yang sudah kita buat ke game object. Kita drag model laserplane.fbx yang tadi kita udah bikin ke dalam scene-nya. Lalu kita buat material baru dengan cara klik kanan, Create, Material. Kita rename materialnya menjadi laser material. Lalu kita pilih shader di materialnya ini, kita cari yang laser. Nanti akan ketemu laser shader yang sudah kita buat tadi.
Tinggal kita drag aja laser material ini ke laser plane tadi, dan gini hasilnya. Di sini bisa kita lihat kalau parameter scroll speed-nya gua turunin, maka pergerakan teksturnya akan melambat. Nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Sekarang kita balik lagi ke shader graph. Kita mau bikin noise di shadernya. Jenis noise yang akan kita pakai adalah Voronoi. Jadi kita klik kanan aja di atas sini, kita search Voronoi. Noise Voronoi ini juga akan kita buat scroll ke kanan ya. Jadi sama seperti tadi input UV-nya kita kasih tiling and offset. Untuk input offsetnya kita kasih vector 2, yang nilai X-nya adalah perkalian time dengan speed. Sama seperti tadi, jadi ini bisa kita copy untuk time-nya. Tapi speed-nya bisa kita bikin beda nilainya di sini. Jadi kita buat satu parameter lagi yaitu Voronoi speed. Dan Voronoi speed-nya kita pakai di sini. Dan kita kasih nilai default-nya, kita kasih 5 dulu. Nah, output dari Voronoi ini akan kita multiply dengan output tekstur yang awal tadi. Jadi kita drag aja outputnya, kita cari multiply, lalu input dari multiply-nya kita ambil dari tekstur yang di bawah. Kemudian output dari multiply-nya kita masukkan ke base color dan alpha. Dan emission juga. Kita nanti bisa bikin emissionnya pakai warna beda, tapi untuk sekarang ikut tekstur dulu. Kita coba save, dan lihat hasilnya di tab Game Preview. Hasilnya seperti ini. Kembali ke shader graph. Untuk Voronoi ini, ada input cell density yang nantinya bisa kita mainin. Jadi kita buatkan satu parameter lagi namanya Voronoi density. Kita drag ke dalam shader graph sebagai input dari Voronoi cell density. Lalu kita buat nilai default-nya 5 dulu. Lalu kita mau buat parameter warna. Kita tambahkan parameter dengan tipe color. Namanya biarin color aja nggak apa-apa. Lalu kita multiply output color-nya dengan output tekstur yang di bawah. Dan output multiply B ke base color, alpha, dan emission. Kita kasih nilai default dari color-nya merah dulu. Nanti bisa kita atur-atur lagi sesuai kebutuhan. Sekarang kita mau buat dua objek untuk lasernya dengan beda warna. Jadi di sini kita duplicate dulu materialnya dengan pencet Ctrl D. Dan objeknya juga kita duplicate. Tapi kita kasih material yang kedua untuk objek yang baru ini. Lalu di setting materialnya kita bisa ubah warnanya. Lalu kita kecilkan ukurannya di sumbu Y sehingga terlihat lebih tipis. Di sini scene-nya terlalu terang sehingga cahaya lasernya kurang terlihat. Jadi agak kita gelapin dulu. Ubah setting di directional light untuk warna dan cahayanya, dan intensity-nya kita turunin. Selanjutnya kita akan buat dua cube, satu sebagai sumber tembakan lasernya, dan satu lagi sebagai target. Kita sesuaikan ukuran cube-nya yang penembaknya berbentuk kecil panjang, dan targetnya lebih lebar. Selanjutnya kita akan buat particle system untuk impact tembakannya. Kita klik kanan, create, effect, particle system. Kita sesuaikan posisinya berada di area impact tembakan. Kalau di game nanti memposisikan particle system ini lewat coding ya, jadi tergantung posisi yang kena tembakan yang mana.
Oke, di particle system ini, pada bagian shape, kita pilih yang sphere, agar partikelnya menyebar ke segala arah. Kemudian kita kasih nilai lifetime dan duration-nya jadi 0,1. Emission rate-nya kita tambah jadi 100. Dan radius sphere-nya kita ubah jadi 0,01. Start color-nya bisa kita ubah di sini. Kita akan buat seperti percikan api. Jadi kita akan buat dari random between two colors. Kita kasih warnanya pink dan orange. Untuk start size-nya kita buat random between two constant. Dari 0,2 ke 0,5 biar ada variasi ukuran. Kemudian supaya partikelnya pas menghilang itu lebih smooth, kita buat dia fading dengan color over lifetime. Dan kita set alpha pas hilangnya itu 0. Jadi dari awal muncul sampai hilang akan semakin transparan dan lama-lama hilang. Lalu kita akan buat particle system satu lagi untuk bagian penembaknya. Kita duplicate aja particle system yang tadi. Kita ubah start speed-nya jadi 0. Start size-nya dari 0,5 sampai 0,7. Emission rate-nya kita turunin jadi 10. Dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk efek laser yang satu lagi gimana? Caranya gue bikin tekstur yang beda lagi kayak gini. Dan cuma gue tumpuk aja, nggak ada beda ukuran, cuma beda parameter di speed dan Voronoi-nya. Gue tunjukin aja setting parameter buat material untuk efek keduanya di sini. Dan hasil akhirnya jadi kayak gini. Buat file hasil akhirnya kalian juga bisa download di channel Discord, jadi tinggal jalanin aja. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik like dan subscribe. See you next time.